Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Makso. Oke, gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat selalu ya. Dan di sini saya dapat lemparannya, yaitu Xiaomi Redmi 4A ya. Dan di sini sudah dikasih LCD ya, namun belum terpasang LCD baru, dan bilang sama abangnya, yaitu abang yang counter, itu sudah diganti-ganti LCD namun tetap tidak keluar gambar ya. Dan di sini dibawa ke tempat saya untuk dicek ya. Dan apa penyebabnya, kita akan buka HP-nya ya. Dan di sini masih terpasang ya, jadi untuk penutup belakang yang pasti kita akan cek apakah ini permasalahannya di hardware atau di softwarenya. Oke, jadi untuk memasang LCD ya tentunya kita akan buka penutupnya ya, karena di situ untuk di HP Xiaomi Redmi 4A ini, jadi untuk konektor touchscreen maupun konektor LCD tertutup oleh plastik penutup ini ya. Oke, jadi kita tidak tahu pasti ya, jadi apakah itu keluar gambar seperti apa dan kronologinya seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Yang pasti setiap dinyalakan tidak muncul gambarnya, jadi tidak muncul gambar yang seperti apa ya. Jadi kita harus analisa yang pasti, dan kita lepas dulu baterainya, dan juga untuk fleksibel on off nya. Nah, di sini sudah diganti baterainya yang baru. Oke, jadi kita akan tes dengan LCD ya. Dan untuk di Redmi 4A ya seperti ini ya. Jadi untuk konektor layar sentuh atau touchscreen-nya di atas ya. Kita akan coba. Dan untuk di kasus seperti ini ya, bisa karena software dan bisa karena hardware. Jadi kita harus teliti juga apakah di hardware ada yang nampak mencurigakan atau permasalahannya seperti apa, dan kita akan coba nyalakan handphonenya ya. Nah, ini kelihatan gambarnya ya, namun abang tuh bilang tidak ada gambar. Dan seperti apa, apakah mentok logo atau seperti apa? Namun di sini ada loading Android-nya, di bawah itu ada titik-titik loading Android ya. Kita tunggu sebentar. Nah, itu kan kelihatan ya, titik-titik Android-nya berjalan. Masih ada gambar lalu langsung menghilang ya. Wah, benar nih. Jadi mungkin seperti ini ya yang dimaksud, dan bisa kita lihat cuman backlightnya yang nyala ya, namun tidak ada yang panas di daerah backlight ataupun di
IC display juga tidak ada yang panas ya, saya raba-raba ya. Coba saya akan matikan lampunya ya, jadi seperti apa. Nah itu kan kelihatan backlightnya ya, jadi kedap-kedip gitu. Nah itu kan kelihatan ya, namun lampu menyala ya, jadi lampu backlightnya nyala kedap-kedip, dan diganti LCD juga seperti ini ya. Nah bisa kita lihat dengan jelas LCD nya backlightnya yang nyala ya, jadi sudah berkali-kali ganti LCD tetap. Nah bisa kelihatan ya, kelihatan jelas. Oke, kita akan coba colok ke PC ya, dan ini belum saya matikan di HP-nya, masih keadaan seperti tadi. Nah di sini terbaca ya, yaitu Redmi 4A ya. Jadi untuk HP ini keadaan nyala dan terbaca ya, Redmi 4A ya, untuk di PC. Jadi permasalahannya kemungkinan ada di software ya. Kita coba masuk ke Facebook ya, dan kita coba matikan dulu dengan cabut baterai, kita pasang kembali dan kita tekan tombol on dan volume bawah. Kita akan coba masuk ke mode fastboot, kita tekan tombol on off dan volume bawah. Oke, sudah masuk ke menu fastboot. Jadi menu seperti ini, gambar boneka Xiaomi ya, jadi menu fastboot, dan kita tunggu ya. Jadi kita tunggu sebentar, apakah dia restart atau kedip-kedip atau malah gambarnya hilang ya. Nah di sini sudah berapa detik ya, udah mungkin 30 detik mungkin ya, kurang lebih 30 detik ya saya tunggu nih. Jadi tidak ada masalah ya dengan di menu fastboot, jadi tetap terlihat jelas ya. Untuk di gambar bonekanya tidak ada masalah, gambar juga tidak hilang. Kita akan coba colok kembali ke PC ya. Kita colok ke PC, dan kita coba lakukan flashing ya. Jadi kita coba lakukan flashing dulu via fastboot ya, apakah ada perubahan. Kita buka Mi Flashnya ya, pakai Mi Flash 2017 ya, di sini yang saya pakai. Oke, jadi setelah Mi Flashnya terbuka, maka di sini kita akan masukkan firmware-nya ya. Jadi untuk di Redmi 4A Rolex ya. Nah, di sini saya akan masukkan firmware-nya. Saya taruh di mana tadi ya. Nah, di sini sudah ketemu Rolex Global Image. Jadi di sini saya pakai yang MIUI 10 ya. Oke, kita refresh, sudah terbaca fastbootnya. Lalu kita clean all, kita flash, apakah bisa berjalan. Nah di sini error tulisan warna merah ya, jadi berarti tidak bisa di flash via fastboot ya, mungkin belum unlock bootloadernya. Jadi kalau di flash via fastboot tidak bisa seperti ini ya, seperti biasa ya. Jadi kita masuk ke
mode EDL 9008 ya, yaitu kita akan melakukan tes point ya. Jadi seperti biasa untuk masuk ke mode EDL kita lakukan tes point. Tak lupa kita cabut baterai dulu biar HP-nya tidak dalam mode fastboot lagi. Jadi di sini kita akan shotgun seperti biasa, yaitu pakai pinset. Nah, kebetulan di samping konektor on off ya, ada dua pin di situ yang kita akan shotgun ya. Dan jangan lupa dicolokkan ke laptopnya ya. Udah shotgun, nah masuk getar, berarti tidak masuk ke EDL ya, masuk pengecasan kalau getar. Kita ulang kembali, kita shotgun, lalu kita colokkan ke PC ya. Nah, sudah terdeteksi. Kita akan coba lihat di device manager ya, apakah sudah terbaca. Itu Qualcomm 9008. Kita lihat di device manager. Nah, kita port COM. Nah, di sini terdeteksi Qualcomm ya, COM12, berarti sudah masuk ke mode EDL. Kita refresh. Nah, COM12, lalu kita flash ya. Karena kita tadi udah di setting, tinggal kita langsung klik flash. Oke, jadi untuk flashing ini memerlukan waktu yang agak lama ya, jadi kita harus sabar. Dan untuk di video ini saya percepat dan saya skip saja ya, jadi untuk mempersingkat waktu, karena kalau kita nungguin ya mungkin sampai habis kuota kita ya. Oke, jadi saya skip saja untuk mempercepat waktu. Dan di sini sudah berjalan ya, di progresnya tuh sudah hampir penuh. Nah, berarti kan sudah hampir selesai ya untuk flashingnya. Dan di situ ada tulisan kedap-kedip, berarti masih berjalan ya untuk flashingnya. Jadi untuk permasalahan seperti itu ya, saya maksimalkan di software dulu ya. Jika memang di software tidak bisa atau tidak mempan ya apa boleh buat ya. Jadi kita harus ke hardware ya. Jadi kita cari yang ringan-ringan dulu ya, yang pastinya tidak banyak makan risiko ya. Nah, kalau langsung kita ke hardware ya pasti resikonya lebih besar ya. Dan apakah itu down atau enggak ya, kita enggak tahu ya. Kalau kita di software seperti ini ya risiko agak kecil ya, walaupun enggak down tapi risikonya tidak terlalu besar. Nah, di sini sudah tertera tulisan sukses, berarti flashingnya sudah selesai. Oke, jadi untuk di Redmi 4A ini sudah selesai di flash. Oke, kita kembali ke HP-nya ya, kita cabut dan tak lupa baterainya kita lepas bentar biar tidak selalu di mode DL. Dan kita akan coba nyalakannya untuk di HP-nya apakah bisa menyala. Nah, sudah menyala logo Mi. Dan apakah
flashing kita berhasil, kita belum tahu. Dan untuk setelah flash ini membutuhkan waktu yang lama juga ya. Jadi untuk loading Androidnya, jadi ya kita skip dulu, dan bisa kita lihat masih loading di Android. Apakah di sini tetap blank hitam seperti tadi atau bisa masuk ke menu ya? Jadi kita tunggu saja, dan di sini saya raba-raba di mesin, aman saja ya untuk IC backlight dan IC display, tidak ada panas ataupun konslet ya. Tidak ada masalah dan masih hangat-hangat wajar ya. Jadi untuk di IC display dan IC lampunya ya. Oke, kita letak dulu dan kita skip saja ya. Apakah setelah loading Android bisa muncul ke menu? Kita tunggu. Mantap ya, masuk MIUI 10. Berarti memang karena softwarenya ya. Dan kok bisa pengaruh ya di software ya. Jadi ya kita pun tidak tahu juga ya. Jadi tidak selalu di hardware ya. Jadi setelah kita lakukan flashing, nyatanya bisa masuk ke menu ya. Jadi kemungkinan ada software yang crash ya. Entah karena setelah buka micro atau setelah lihat reset, dan kita tidak tahu ya. Oke, kita akan setel lokasi Indonesia, dan di sini kita lewati saja. Mudah-mudahan bisa ya, bisa kita lewati jaringan, periksa kartu SIM, kita lewati saja. Apakah tercantol di akun Google? Oke, kita lanjut lagi. Kita lewati saja ya. Ini kita untuk memastikan apakah bisa masuk ke menu. Kita tunggu MIUI 10 nya. Oke, jadi untuk di Redmi 4A ini, karena mungkin yang punya tahu akunnya ya, jadi tidak ada masalah. Jikapun tercantol di akun Google pasti tahu ya, jadi yang punya. Oke, kita tunggu, dan sangat lama loading MIUI nya. Dan biasanya kalau loading lama seperti ini ya masih nyangkut akun Google ya. Kita tunggu sebentar. Walah, tercantol akun Google ya. Jadi minta siapkan ponsel lagi dan kembali ke menu awal ya. Ya udah, di sini kita akan letakkan saja ya. Jadi kita konfirmasi sama abangnya ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.